Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu mari kita memaknai kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan hadir-Mu bagi kami di pagi hari ini memberikan semangat kepada kami untuk melihat hidup ini penuh dengan berkat dari-Mu, sehingga kami tidak takut dan gentar untuk melewati dan memperjuangkannya. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan kami kuat, kami sehat, kami beriman, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa yang kami yakini ini Tuhan, mari Engkau berfirman untuk kami, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu berbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini tertuliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menjalankan tugas dengan baik. Menjalankan tugas dengan baik. Saudaraku, dalam komunitas apapun, di ruang kerja, di sekolah,
di rumah, bahkan di dalam gereja, atau di mana saja kita berada, di sana selalu dituntut kepada kita untuk melakukan tugas kita dengan baik. Tidak ada orang yang diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan kalimat yang mengatakan terserah hasilnya mau seperti apa, ya, itu urusan kamu dan seterusnya. Tetapi selalu pesan yang disampaikan kepada seseorang yang diberikan tugas, silakan kerjakan ini dan hasilkan yang terbaik, ya. Karena kenapa, saudaraku? Dari hasil yang baik itu, disitulah kemudian kita bisa menunjukkan kualitas diri kita. Dan yang saya mau katakan lewat renungan pagi ini, dengan kita bersedia melakukan sebuah pekerjaan dan menghasilkan yang terbaik dari pekerjaan itu, saya mau katakan sekali lagi bahwa tanpa kita sadari, kita telah menghargai potensi yang Tuhan berikan, menghargai talenta yang Tuhan berikan, ya, menghargai berkat yang Tuhan berikan, ya. Artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita manage dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan juga kebaikan, bahkan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita mulai menyemangati diri kita bahwa apa saja yang ditugaskan kepada kita di rumah, di sekolah, di kantor, di gereja, di tengah masyarakat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya dengan baik. Tujuannya adalah supaya selalu juga menghasilkan sesuatu yang baik. Dan ketika kebaikan yang kita dapatkan, itu akan menyenangkan kita sendiri. Bahkan orang lain di sekitar kita pun bisa mengalami dampaknya. Ya, jadi sekali lagi, saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai selalu melihat apa saja yang menjadi tugas kita, ya, kita respon dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena hanya dengan hati yang gembira, penuh sukacita dan ucapan syukur, kita tidak akan bersungut-sungut melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tidak ada yang berat dari apa yang akan kita kerjakan kalau kemudian kita menyikapinya dengan hati yang gembira, ya. Karena apa, saudaraku? Karena di situasi gembira, ya, tentu imun kita juga stabil, fisik kita kuat, tubuh kita sehat, dan itu menjadi kekuatan kita. Bahkan di dalam hati yang gembira, saya juga yakin iman kita juga akan teguh, ya. Jadi ini sebuah spirit bagi manusia, yaitu saya dan saudara, di dalam kita melihat setiap hal yang dipercayakan kepada kita atau ditugaskan kepada kita, ya. Mari sebisa mungkin, bahkan seharusnya, ya, kita menghasilkan yang terbaik dari semua pekerjaan kita, supaya kita tidak hanya melahirkan sesuatu yang apa adanya saja, yang biasa-biasa saja. Tuhan selalu mau kita melahirkan hal-hal yang katakan spektakuler, sesuatu yang besar, yang berdampak baik bagi orang lain. Nah, saya mau katakan, saudaraku, itu bisa kita miliki atau bisa kita lakukan kalau kita mulai belajar untuk memahami peran Allah dalam hidup kita. Artinya gini, ketika kita punya Allah atau ketika kita menyembah Allah, maka disitulah kita akan selalu menempatkan Allah sebagai penopang, pendukung, penyemangat, memotivasi bagi kita. Nah, kalau Allah yang mendukung kita, Allah yang menopang kita, Allah yang memotivasi kita di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kita, saya yakin, saudaraku, apa saja yang kita lakukan pasti berhasil, pasti mendatangkan kebaikan, ya.
Nah, ini yang coba dikisahkan oleh Musa dalam bacaan kita. Dia membawa bukan cuma Harun dan keluarganya, bukan cuma orang-orang Israel pada waktu itu, tapi Musa sendiri melakukan hal itu, bahwa ya di dalam dia mendemonstrasikan ya tugas tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ya, di dalam dia mengkaryakan dirinya, ya, lewat tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dia selalu bangun dalam kedekatan dengan Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita, saudaraku, beberapa kali tadi di sana katakan, ya, bawa ke hadapan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan nyata atas engkau. Kita lihat ayatnya yang kelima dan keenam, dikatakan begini. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Garis bawahi, berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melepaskan diri dari Tuhan. Tugas apa saja yang diberikan kepada kita di sekolah, di rumah, di kantor, di tengah masyarakat, apalagi dalam gereja, kita harus libatkan Tuhan. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk membantu kita. Karena sadar atau tidak, saudaraku, semua tugas ini datang dari Tuhan lewat instansi atau lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, ya, yang diberikan kepada kita. Jadi ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Mungkin untuk maksud inilah sampai saya dan saudara disebut oleh Allah sebagai mitranya, rekan kerjanya, yang Tuhan tempatkan di masing-masing bidang, ya. Jadi jangan kita pahami bahwa ini tuntutan pimpinan kita dalam sebuah lembaga instansi swasta atau negeri. Tidak, ini benar-benar adalah perintah dari Tuhan lewat lembaga di mana atau organisasi di mana kita mengabdi, di mana kita mendharma baktikan diri kita, ya. Nah, artinya saudaraku, supaya kita selalu tahu bagaimana kita memohon kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini yang diajak oleh Musa kepada keluarga Harun dan orang-orang Israel. Bawa di hadapan Tuhan, apa tugasmu? Minta Tuhan berkati, minta Tuhan sertai, minta Tuhan pelihara, supaya kemuliaan Tuhan ada padamu. Ini menarik, saudaraku, untuk kita renungkan. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, ketika kita melihat sebuah pekerjaan dalam pandangan kita mudah dan seterusnya, ya, menurut kita ngapain libatkan Tuhan? Saya bisa kok. Pertanyaannya sekarang, berapa sulit kalau kita berdoa, cuma berdoa walaupun kita bisa kerjakan. Tuhan, terima kasih saya mendapatkan pekerjaan yang bisa saya kerjakan. Tapi kendati pun demikian, saya mohon tetap Tuhan pimpin agar apa yang saya kerjakan ini adalah menghasilkan kebaikan. Saya pikir tidak sulit, saudaraku. Jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil, ya, hanya karena kita merasa kita mampu. Apapun persoalannya, Tuhan mau selalu kita membutuhkan Dia. Tuhan mau kita selalu mencari Dia. Tuhan mau kita selalu menyebut namanya. Untuk perkara kecil atau perkara besar, jangan abaikan Dia. Ini penting, saudaraku. Terlalu banyak terlalu banyak di masa sekarang ini manusia yang sombong di hadapan Allah. Karena dia bisa memanage sesuatu, ya, dia mengerjakan semuanya tanpa harus melibatkan Tuhan, ya. Kita ambil contoh saja, Bapak Ibu Saudara, misalkan seorang dokter, ya, dia tahu bagaimana menangani kasus sebuah penyakit, ya, katakanlah pilek atau demam, ya. Sehingga dia pikir, tidak perlu berdoa, nih obatnya oke nih, gitu loh, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat, saudaraku, tidak sedikit kemudian juga orang salah minum obat, walaupun dokternya sudah luar biasa sekali, ya, memberikan obat yang paling baik dalam ukuran dia dan seterusnya, ya.
Artinya mari jangan kita terlalu kepedean bahwa kita bisa melakukan semuanya tanpa tuntunan Tuhan. Tidak, saudaraku, ya. Jadi tema kita mengatakan menjalankan tugas dengan baik, itu tujuannya adalah apa? Supaya kita mulai meminta pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita baik dalam seluruh tugas-tugas kita. Bukan kekuatan intelektual kita, bukan kekuatan fisik kita, bukan pangkat kita dan seterusnya, tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan. Ya. Jadi saya melihat renungan pagi ini sangat baik sekali untuk kita telaah, kita terima, ya. Kita renungkan saudara-saudaraku dengan iman, supaya kita mulai untuk tidak sombong di hadapan Tuhan, ya. Karena sekali lagi Tuhan itu adalah sosok yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan lupakan itu, jangan abaikan itu, ya. Dan berulang-ulang saya katakan, Tuhan kita Tuhan yang pencemburu, yang tidak mau diduakan. Dia mau yang diutamakan. Karena itu untuk perkara kecil sekalipun, apalagi perkara besar, minta tetap Tuhan tuntun kita. Mau pekerjaan di rumah, pekerjaan di sekolah, pekerjaan di kantor, di dalam masyarakat, terlebih lagi di dalam gereja. Terus libatkan Tuhan dengan apa? Berdoa, minta Tuhan sertai. Maka saya yakin bersama Tuhan kita tidak akan dikecewakan. Dan bersama dengan Tuhan kita mendapatkan hasil terbaik. Dan bersama dengan Tuhan kemuliaan Tuhan melingkupi hidup kita. Itu yang dikatakan di ayat 6 bagian terakhir tadi. Semangat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah jawaban terbaik dalam seluruh harapan, keinginan, dan cita-cita kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi hari ini. Sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini, kami mohon Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, agar apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami Tuhan, kami selalu dapat kerjakan dengan baik karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan kekuatan kami, Tuhan penopang, penyemangat, pemotivasi bagi kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau untuk hal yang kami bisa sekalipun, apalagi hal-hal yang kami tidak bisa kerjakan. Tolong kami Tuhan, karena kami yakin dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, besok dan seterusnya dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah jawaban sempurna dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kabulkan doa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.